alaihim Hafirim. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran mendalam mengenai Moshe, sang pemimpin yang dengan penuh dedikasi membimbing bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, tidak diizinkan oleh Elohim untuk masuk ke tanah Kanaan. Meski telah membawa umatnya begitu dekat dengan tanah perjanjian, Moshe harus menerima keputusan yang mungkin sulit dipahami. Apa sebenarnya alasan dibalik ini? Bagaimana kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua? Mari kita telusuri lebih dalam kisah penting ini. Mengapa Moshe tidak memasuki tanah perjanjian bersama kaumnya? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita sebagai orang percaya. Pada tingkat tertentu, setiap kali kita jatuh sebagai manusia itu adalah masalah iman. Namun memahami langkah-langkah yang sebenarnya membawa kita ke dalam masalah itu sangatlah membantu. Jadi, mengapa Moshe dan Aharon dihukum? Dalam kitab Bilangan 20 maupun dalam Ulangan pasal 32, kita menemukan Bapa yang Maha Kuasa menyatakan bahwa Moshe telah berbuat curang terhadap Elohim di hadapan orang Israel. Dikatakan, sebab kamu berdua telah mengkhianati aku di hadapan orang Israel di mata air Meriba, Kades di padang gurun Zin. Dan karena kamu tidak menjunjung tinggi kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, sebab itu kamu akan melihat negeri itu dari jauh saja. Kamu tidak akan memasuki negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Kisah ini dituliskan di dalam Ulangan 32 ayat 51 dan 52. Tuduhan itu berasal dari sebuah insiden di Meriba, Kades di gurun Zin. Selama 40 tahun mengembara dan Elohim menyediakan berkat dalam setiap langkah mereka menghadapi situasi di mana air langka. Bangsa Israel menjadi marah dan menyerang Moshe dan Aharon pada saat itu. Tidak ada air untuk jemaat itu, dan mereka berkumpul melawan Moshe dan Aharon. Lalu orang-orang itu berdebat dengan Moshe dan berkata, seandainya saja kami binasa ketika saudara-saudara kami binasa di hadapan Yahweh, mengapakah kamu membawa jemaat Yahweh ke padang gurun ini, sehingga kami dan ternak kami mati di sini? Mengapakah kamu menyuruh kami keluar dari Mitzraim untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Ini bukan tempat gandum, bukan tempat buah ara, bukan tempat anggur, atau bukan tempat delima, dan tidak ada air untuk diminum. Kita bisa membacanya dalam Ulangan 20 ayat 2-5 di sana. Ini adalah rutinitas yang sudah sangat familiar dan sangat membuat Moshe frustasi. Kisah yang hampir identik terjadi beberapa tahun sebelumnya dalam Keluaran, kurang lebih 40 tahun. Di dalam Keluaran 17, keduanya begitu mirip sehingga banyak orang bertanya-tanya, apakah kisah dalam Keluaran dan Bilangan adalah kejadian yang sama? Tetapi jawabannya keduanya tidak sama. Yang pertama, perbedaannya adalah dua lokasi terpisah. Disebutkan di sana Rafidim di dalam Keluaran 17 dan Meriba Kades Bilangan 20. Miriam
kakak perempuan Mose, masih hidup di kitab Keluaran. Sementara kita melihat dia meninggal di kitab Bilangan 20 ayat 1. Elohim memberikan perintah yang berbeda-beda dalam setiap kisah. Hanya satu yang berakhir dengan Mose dan Aharon dihukum. Jadi, kedua kasus tersebut serupa, yakni orang-orang kekurangan air. Bani Israel menentang Mose dan Aharon. Mereka mengeluh dan mempertanyakan mengapa mereka dibawa keluar dari Mitsraim. Akhirnya Elohim memuaskan dahaga mereka dengan mengeluarkan air dari batu. Penyediaan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Kurangnya iman orang Israel akan menyebabkan mereka mengalami penundaan, dan bagi pimpinan mereka, di mana kita menemukan beberapa kesalahan yang menyebabkan mengapa Mose tidak memasuki tanah perjanjian. Bagian yang menyedihkan adalah kita tahu bahwa Elohim akan menyediakan apapun yang terjadi. Kita bisa melihat apa yang terjadi. Elohim berkata kepada Mose, dia katakan dengan jelas, ambillah tongkat itu dan engkau beserta saudaramu Aharon mengumpulkan jemaat, lalu berbicaralah kepada batu karang itu di depan mata mereka, supaya batu itu mengeluarkan air. Maka haruslah engkau mengeluarkan air bagi mereka dari batu karang itu, dan biarlah jemaat dan ternak mereka minum. Itu perintah daripada Bapa Yahweh. Lalu Mose mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang diperintahkannya kepadanya, seperti yang diperintahkan Bapa Yahweh kepada Mose. Lalu Mose dan Aharon memanggil jemaah Bani Israel itu ke depan bukit batu itu. Dia berkata kepada mereka, dengarlah sekarang, hai pemberontak-pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air bagimu di bukit batu ini? Lalu Mose mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu 2 kali atau beberapa kali, yang pasti lebih dari 1 kali dalam teks aslinya, dengan tongkatnya. Maka keluarlah banyak air sehingga jemaah dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Yahweh berfirman kepada Mose dan Aharon, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menganggap aku kudus di mata orang Israel, maka kamu tidak akan membawa jemaah ini ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Bilangan 20 ayat 8-12. Mengapa Mose tidak memasuki tanah perjanjian? Alasan pertama yaitu dia membiarkan rasa frustasi itu menang. Jika Anda membaca kejadian serupa dalam kitab Keluaran, Anda tentu dapat memahami mengapa hal ini pasti sangat menjengkelkan bagi Mose. Ia melihat Elohim terus-menerus menyediakan, dan dengan setiap masalah mereka tampaknya melupakan semua kenangan akan kebaikan, kebesaran, dan kemahakuasaan Yahweh Elohim. Anda dapat melihat bahwa ia berada pada titik di mana ia ingin berkata, cukup sudah. Meskipun frustasi bukanlah dosa di sini, hal itu tentu saja menjadi penyebab beberapa kesalahan kritis yang menyebabkan mengapa Mose tidak memasuki tanah perjanjian. Jadi kita melihat kesimpulannya bahwa bila kita membiarkan rasa frustasi menguasai diri kita, kita akan kehilangan fokus di tengah-tengah perasaan duniawi. Kita cenderung melupakan atau mengabaikan perintah-perintah Elohim. Seorang pemimpin yang frustasi
hampir selalu kesulitan untuk membimbing orang-orang yang mengikutinya secara efektif akibat sebuah frustasi. Kemudian kita akan melihat alasan kedua, mengapa Mose tidak masuk ke tanah perjanjian, yaitu dia tidak mendengarkan suara Elohim. Elohim memerintahkan Mose dalam kitab Bilangan untuk berbicara kepada batu agar mengeluarkan air dan bisa mengambil air di sana. Mose malah memukul batu itu beberapa kali. Dalam terjemahan yang ada kita melihat 2 kali dan air pun mengalir deras. Orang Israel mungkin merasa bahwa misinya telah tercapai, tetapi ini adalah kesalahan besar. Dalam kejadian pertama yang tercatat dalam kitab Keluaran, orang Israel bersikap agresif dan Elohim menyuruh Mose untuk memukul batu untuk mengambil air sebelum menamai tempat itu Masa. Masa berarti pengujian, karena Israel menguji Elohim, mempertanyakan janji-janji kasih dan pemeliharaan Yahweh Elohim. Kaitannya dengan godaan Yesua di padang gurun, ketika Yesua dicobai di padang gurun, ini ada kaitan. Dia mengingatkan Satan tentang kitab suci kuno yaitu Torah, tentang menantang Elohim. Di sana dikatakan, kemudian Satan membawanya, Yesua, ke kota suci dan menempatkannya di puncak bait Elohim. Jika engkau putra Elohim, katanya, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya mengenai engkau, dan mereka akan mengangkat engkau dengan tangan mereka, sehingga kakimu jangan terantuk batu. Lalu apa? Yesua menjawab, ada juga tertulis, jangan mencobai Yahweh Elohim. Kita bisa melihatnya di Matius 4 ayat 5 dan sampai 7. Berbeda dengan orang Israel, Yesua tidak tertarik untuk memaksakan tangan Tuhan untuk membuktikan perlindungannya. Ia mengutip kata-kata Mose dari Ulangan pasal 6. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain, yakni ilah-ilah bangsa-bangsa di sekitarmu, sebab Yahweh Elohimmu yang ada di tengah-tengahmu adalah Elohim yang cemburu, dan murkanya akan menyala-nyala terhadap kamu dan akan melenyapkan kamu dari muka bumi ini. Janganlah kamu mencobai Yahweh Elohimmu seperti yang kamu lakukan di Masa. Di dalam Ulangan 6 ayat 15. Dalam Ulangan 6, Mose mengingatkan Israel bahwa Elohim adalah Elohim yang cemburu. Dan tentang Masa, ketika mereka diuji, sayangnya seperti kebanyakan dari kita, mereka tidak belajar dari kesalahan masa lalu mereka. Justru mereka jatuh. Jadi ketika mereka kembali menemui Mose, mereka menggerutu dan meragukan bahwa Elohim akan menyediakannya. Elohim menyuruh Mose untuk berbicara kepada batu karang itu. Namun Mose tetap pada rencananya sendiri dan memukul batu karang itu. Air dari batu, pukulan versus bicara, ini sebuah perbedaan dan sebuah tipe atau bayangan Sang Mesias. Cara Israel menerima air dari batu karang juga merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang akan datang melalui Yesua. Batu karang itu melambangkan Yesua, Sang Batu Karang, yang darinya kita mengambil bagian dari air hidup
selama-lamanya. Yesua hanya perlu disalibkan satu kali. Kuasa pengorbanan itu terus berlanjut, tidak seperti pengorbanan di Bait Elohim yang perlu diulang terus-menerus. Kita mengingat dan diingatkan oleh Rabi Saul yang mengatakan, Rabi Saul menguatkan hal ini di dalam 1 Korintus 10 ayat 1-5 saat ia membuat perbandingan langsung antara Yeshua dan batu karang dalam kitab suci Perjanjian Lama atau Tanakh, dan dalam Ibrani 7 ayat 27 saat ia mengingatkan mereka bahwa juru selamat adalah pengorbanan terakhir yang mencakup segalanya. Dalam kasus Mose, ia tidak perlu memukul batu dan melakukan tindakan fisik. Ia hanya perlu berbicara kepada batu. Hal yang sama berlaku bagi kita saat ini. Yeshua melakukan pekerjaan fisik. Seperti yang harus kita lakukan adalah menggunakan kata-kata kita dengan berdoa kepadanya dan menggunakan otoritas yang telah Ia berikan kepada kita untuk memerintahkan kemenangan kita. Itu yang diperintahkan. Jadi, mengapa Mose tidak masuk ke tanah perjanjian? Alasan yang ketiga, tidak memberikan pujian kepada Elohim. Mengapa Mose tidak memasuki tanah perjanjian? Alasan yang ketiga sama pentingnya dengan dua alasan pertama. Sebelum secara tidak sengaja memukul batu, Mose membuat pernyataan yang tidak mengenakan saat itu. Di sana dikatakan, lalu Mose mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang diperintahkannya kepadanya. Lalu Mose dan Aharon memanggil umat itu ke depan batu itu. Lalu berkatalah Mose kepada mereka, dengarlah sekarang, hai pemberontak-pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Bilangan 20 ayat 10. Mose berkata di hadapan seluruh orang Israel, kami, dia dan Aharon, akan membawakan air untukmu. Manusia tidak mengambil air, tidak bisa mengambil air dari batu. Hanya Elohim yang dapat melakukan ini. Dengan tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan Elohim saat itu, Mose dan Aharon telah menentukan nasib mereka sendiri. Ini bukan karena Elohim butuh pujian dari kita, tetapi pahamilah bahwa ketika kita tidak mengakui peran Elohim dalam hidup kita dengan benar, kita ditakdirkan untuk percaya bahwa kita mencapai prestasi terbesar kita hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kurangnya kerendahan hati inilah yang akan membuat kita gagal. Kemampuan Anda hanya akan membawa Anda sejauh ini. Apa yang Elohim sediakan bagi hidup Anda akan membutuhkan campur tangan ilahinya. Tidak mampu mengidentifikasi di mana kelemahan Anda berakhir dan kekuatannya dimulai adalah resep untuk kegagalan. Jika tidak ada contoh yang dapat dilihat oleh seluruh Bani Israel, hal itu dapat berakibat fatal bagi umat Elohim saat mereka maju terus. Bangsa Israel terus-menerus menaruh kepercayaan mereka kepada manusia daripada kepada Elohim. Mose membuat kesalahan dengan menegaskan hal itu ketika ia mengambil pujian. Ketika Israel melihat mengapa Mose tidak memasuki tanah perjanjian, mereka tahu bahwa Elohimlah yang akhirnya mewujudkannya.
bukan pemimpin mereka. Teladan harus diberikan. Jadi, jangan menaruh semua kepercayaan Anda pada manusia. Elohim akan menempatkan orang-orang dalam hidup Anda untuk membimbing Anda, tetapi pada akhirnya melalui kasih karunia-Nya Anda akan memasuki segala sesuatu yang Dia janjikan bagi hidup Anda. Selain itu, jangan mengambil pujian yang tidak semestinya. Bahkan ketika Anda dipanggil untuk memimpin orang lain, Anda akan mencapai tingkat tertinggi Anda ketika Anda mengakui bahwa Dia, Yahweh Elohim, adalah pemandu utama yang membuka jalan bagi kesuksesan Anda. Mari kita telusuri lebih dalam kisah penting ini dalam video pengajaran berikut ini. Tetap di sini. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Shalom Elohim untuk manusia-manusia Elohim dimanapun saudara berada. Hari ini saya akan sedikit mengadakan pembahasan mengenai apa penyebab daripada Moshe tidak dapat masuk di dalam tanah Kanaan. Nah, nanti saya jelaskan mengapa kok saya bahas secara mendadak hari ini ya. Karena ada yang bertanya, dan daripada saya jawabnya nanti jadi satu dengan ibadah, jadi saya lebih baik membahasnya sekarang, begitu ya. Jadi karena nanti pembahasan Shabbat yang akan datang itu adalah pembahasan mengenai Brit Milah, mengenai sunat, dan itu pembahasannya cukup panjang, cukup intens, ya, sehingga alangkah baiknya kalau saya akan sedikit membahas mengenai topik, yaitu apa penyebab Moshe tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, puji Bapak Yahweh, terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Kita akan awali dengan Shema Yisrael. Kalau tidak keberatan, sudah bisa open, yang juga tidak masalah. Ya. Kita akan berkatakan Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Fa'el. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budi. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami undang kehadiran Bapak Yahweh di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami aktifkan semua para malaikat yang setia pada Bapak Yahweh, para kerubim yang setia pada Bapak Yahweh, untuk menjagai kami di tempat dimanapun kami berada. Dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, semua kekuatan roh jahat dipatahkan, dihancurkan, diusir dari tempat kami masing-masing di dalam nama Yeshua HaMashiach. Semua panah-panah berapi daripada Satan dihancurkan total di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dengan pembahasan daftar Elohim yang akan kami lihat, yang akan kami gali hari ini, supaya benih-benih daftar Elohim berakar, bertumbuh, berbuah, kemudian Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach semakin cinta karena Engkau, semakin cinta akan daftar Elohim. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ucap syukur dalam nama Yeshua HaMashiach. Amen. Haleluya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Ya, jadi hari ini saya akan sedikit membahas mengenai satu tema, satu topik, yaitu apa penyebab Moshe tidak dapat masuk di tanah perjanjian.
Saya akan share screen. Ya, jadi apakah penyebab Moshe tidak dapat masuk di dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan? Ya, jadi awal mulanya karena kita saat kemarin saya membahas mengenai pembahasan dari Syabat ya, yaitu mengenai rahasia kiasan, ya, mengenai rahasia kiasan, dan ada satu akun yang bernama Imakib, saya sudah tahu siapa dia, yaitu Iman Akar Ibrani. Dia memberikan komen di YouTube, ya, di Imakib, Iman Akar Ibrani, dia memberikan komen kemarin setelah selesai pembahasan daftar Elohim. Dan saya tahu pemilik akun ini adalah Pak Mitchell, ya, Mitchell Sarangan. Pak Mitchell ini menyatakan melalui YouTube komen yang mengatakan, maaf, ya, saya perbesar ya. Ya, jadi Mitchell mengatakan bahwa maaf, memukul batu saat di Meriba itu bukan penyebab Moshe gagal masuk tanah perjanjian. Memukul batu saat di Meriba itu sesuai firman Bapak Yahweh. Silakan baca ayat berikut ini, Keluaran 17 ayat 6-7. Lihatlah, aku akan berdiri di hadapanmu di sana, di atas batu cadas di Horeb, dan engkau harus memukul batu cadas itu, maka keluarlah air dari dalamnya, dan umat itu pun dapat minum. Dan Musa melakukan seperti itu di depan mata para tua-tua Israel. Dan dia menyebut nama tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena pertengkaran Bani Israel dan oleh karena pencobaannya terhadap Yahweh, dengan mengatakan, apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak? Ya, itu dari Keluaran 17 ayat 6-7, dan kemudian dilanjutkan dengan apa yang ditulis oleh Pak Mitchell, yaitu tolong baca kitab suci dulu dengan teliti, Bro Yosef. Ya. Jadi berdasarkan ini, saya soalnya memberikan reply. Sebelah kiri, saya tuliskan saya akan berikan jawabannya minggu depan. Pas saya mikir, kalau saya minggu depan saya jadikan satu dengan pembahasan mengenai sunat atau brit milah, maka akan memakan banyak energi dan waktu, dan juga nggak sinkron ya pembahasannya. Karena itu hari ini entah bagaimana saya ada dorongan untuk ya menyiapkan materi ini untuk memberikan jawabannya. Ya, itulah yang terjadi hari ini. Nah, kita akan lihat ya mengenai apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran Fatsal yang ke-17 ini. Ya, kita akan melihat. Kita akan pelan-pelan, kita akan lihat. Ya, dan kita akan menemukan jawabannya. Di dalam Keluaran 17 ayat 1-7 itu menuliskan suatu peristiwa. Ya, suatu peristiwa. Saya akan bacakan. Ya, Keluaran 17 ayat 1-7, ayat 1, dan seluruh jemaat Bani Israel keluar dari padang gurun Sin, sesuai dengan pengembaraan mereka atas perintah Yahweh. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi tidak ada air untuk minum bagi umat itu. Ayat 2, dan bertengkarlah umat itu dengan Moshe dan berkata, berilah kami air, maka
maka kami minum. Dan berkatalah Moshe kepada mereka, mengapa kamu bertengkar denganku? Mengapa kamu mencobai Yahweh? Dan di sana umat itu menjadi haus karena air. Lalu berkeluh kesahlah umat itu kepada Moshe dan berkata, mengapa ini? Engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dan anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. 4. Dan berserulah Moshe kepada Yahweh dengan mengatakan, aku harus melakukan apa kepada umat ini? Hanya sebentar lagi mereka akan melempariku dengan batu sampai mati. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, berjalanlah di depan umat itu dan bawalah sertamu para tua-tua Israel, dan bawalah di tanganmu tongkatmu yang dengannya engkau memukul sungai Nil. Lihatlah, aku akan berdiri di hadapanmu di sana, di atas batu cadas di Horeb, dan engkau harus memukul batu cadas itu. Maka keluarlah air dari dalamnya, dan umat itu pun dapat minum. Dan Moshe melakukan seperti itu di depan mata para tua-tua Israel. 7. Dan dia menyebut nama tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena pertengkaran Bani Israel dan oleh karena pencobaannya terhadap Yahweh dengan mengatakan, apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak? Ya, jadi ini adalah peristiwanya yang tercatat di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya mohon sedikit bantuannya jika ada gangguan suara, mungkin saudara bisa memberitahu ya. Jadi kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau saudara punya Sabda, ya, app-nya, ya, application-nya Sabda, saudara buka LAI, yaitu Keluaran 17, terutama di ayat yang ke-7. Saya akan tunjukkan. Ya, ini saya screenshot dari Sabda, application Sabda, Keluaran 17. Ya, kita ambil dari ini saja ya, ayat yang pertama saja. Ya, nah di situ tertulis, ya, di situ tertulis, kemudian berangkatlah jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Nah, kalau sudah perhatikan, di sana dikasih tanda star, tanda bintang kecil, begitu ya, modelnya seperti itu ya, yang ada garis panah. Dan kalau itu diklik, maka LAI akan memberikan koneksi peristiwa di Keluaran 17 ini dengan satu peristiwa yang ada di dalam Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13. Perhatikan, kalau diklik di sana, maka keluarlah satu lembaran baru yang menyatakan ini ada hubungannya. Peristiwa di Keluaran 17 ini ada hubungannya dengan Bilangan 20. Coba perhatikan ya. Coba lihat tadi ada 17 ya, star 17 1/7 itu adalah Keluaran dan berhubungan dengan Bilangan. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Ya, ini kalau saudara lihat dari LAI. Ya, saya kasih tanda-tanda seperti itu. Karena apa? Karena ada satu kata yang sama yang dipakai, yaitu kata Meriba. Ya, kata Meriba. Nah, kita akan lihat dari Bilangan 20
Ya, Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Kita akan lihat. Ya, Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan. Ayat pertama. Dan tibalah Bani Israel, segenap umat itu di padang gurun Sin pada bulan pertama, dan tinggallah bangsa itu di Kades. Dan matilah Miriam di sana dan dikuburkan di sana. 2. Dan tidak ada air bagi jemaat itu. Maka mereka berkumpul menentang Moshe dan menentang Harun. 3. Berselisihlah bangsa itu dengan Moshe dan berbicara sambil berkata, seandainya kami mati bersama kematian saudara-saudara kami di hadapan Yahweh. 4. Dan mengapa kamu membawa jemaat Yahweh ke padang gurun ini untuk mati di sini, kami dan ternak-ternak kami? 5. Dan mengapakah kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Tempat tanpa biji-bijian, atau pohon ara, atau tanaman anggur, atau pohon delima, bahkan tidak ada air untuk minum. 6. Dan pergilah Moshe dan Harun dari hadapan jemaat itu ke pintu kemah pertemuan. Tersungkurlah mereka pada mukanya, dan tampaklah kemuliaan Yahweh kepada mereka. 7. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, ambillah tongkat dan kumpulkan umat itu, engkau dan Harun saudaramu, dan berbicaralah pada bukit batu itu di depan mata mereka, dan dia akan memberikan air. Dan haruslah engkau membawa kepada mereka air dari bukit batu itu dan memberi minum umat itu serta ternak-ternaknya. 9. Dan Moshe mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang telah difirmankannya. 10. Dan Moshe serta Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu. Ia berkata kepada mereka, dengarlah sekarang para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu? 11. Moshe mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Dan keluarlah air sangat banyak. Minumlah seluruh umat itu serta ternaknya. 12. Kemudian firmanlah Yahweh kepada Moshe dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel, oleh sebab itu engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. 13. Inilah air Meribah, karena Bani Israel berselisih dengan Yahweh, dan dia dikuduskan di antara mereka. Ya, kita sudah baca 2 peristiwa, saudara ya. Kita sudah baca 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama, ada kata Meribah di Keluaran pasal 17, dan peristiwa ada kata Meribah juga di dalam Bilangan pasal 20. Nah, kita akan coba melihat dari banyak sudut. Paling tidak saya berikan ada 7 item, ya, untuk saudara dapat melihatnya. Ya, mengapa Moshe tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan? Ya, menurut Pak Mitchell tadi, argumennya adalah bahwa Moshe diperintahkan Yahweh untuk memukul gunung batu itu. Ya, itu argumennya dia. Ya, sekarang kita akan melihat. Yang pertama adalah lokasi. Ya, lokasi. Keluaran 17 ayat 1 menyatakan, saya baca sekali lagi, dan seluruh jemaat Bani Israel keluar dari padang gurun Sin sesuai dengan pengembaraan mereka atas perintah Yahweh, lalu berkemalah mereka di Rafidim.
tetapi tidak ada air untuk diminum bagi umat itu. Di dalam Bilangan 20 juga ada kata atau kalimat padang gurun Sin. Kita baca ya, ayat pertama. Dan tibalah Bani Israel, segenap umat itu di padang gurun Sin pada bulan pertama, dan tinggallah bangsa itu di Kadesh. Ya, tambahannya adalah dan matilah Miriam di sana dan dikuburkan di sana. Kita mau lihat soal lokasi. Di dalam Keluaran 17 ada satu tempat yang namanya padang gurun Sin. Di dalam Bilangan 20 juga sama, ada satu lokasi yang namanya padang gurun Sin. Nah, kita akan melihat petanya. Ya, kita akan melihat petanya. Dan yang membuat perbedaan sebelum kita melihat petanya, yaitu bahwa di dalam Keluaran 17, itu mereka ada berkemah di Rafidim. Ya, Rafidim. Sedangkan di dalam Bilangan 20, bangsa itu ada di Kadesh. Ya, jadi kita bisa lihat, padang gurunnya sama, gurun Sin, tapi yang satu di Rafidim, yang satu di Kadesh. Kita akan lihat petanya. Nah, inilah petanya, saudara. Jadi, orang Israel itu berjalan keluar dari Mesir. Mesir itu Egypt, sebelah kiri. Ya, dan kemudian saudara ikutin alur yang merah, garis merah itu. Nah, kalau saudara lihat, saya berikan panah hitam kuning, itu di dua posisi. Posisi yang di atas, itu juga dinamai padang gurun Sin, wilderness of Sin. Ya, yang di bawah juga sama, ditulis wilderness of Sin. SIN sama ZIN itu sama sebetulnya. Ya, itu hanya cara pengucapan saja. Jadi sama, ya. Nah, yang membuat beda adalah, saudara perhatikan, di dalam Keluaran 17, di situ ada satu tempat yang namanya Rafidim. Rafidim. Dan itu letaknya di bawah, saudara. Dekatnya Gunung Sinai, daerah Horeb. Ya, sudah bisa lihat ya, yang saya kasih panah warna merah dan kuning, itu adalah Rafidim. Nah, sedangkan di dalam Bilangan pasal 20, itu ada di Kadesh. Kadesh itu di daerahnya atas, saudara. Di daerah atas. Saya lihat, dengan menggunakan panah biru kuning, kita bisa melihat, kalau Rafidim di bawah, pakai tanda merah kuning, ya panahnya, sedangkan Kadesh itu di atas. Ya, sama-sama padang gurun Sinnya sama, saudara. Tetapi satu lokasi yang berbeda, suatu lokasi yang berbeda maksudnya. Yang pertama di bawah sebagian selatan, yang kedua yang nomor dua adalah bagian di atas. Rafidim itu ada di bawah dekatnya Gunung Sinai. Sedangkan Kades itu di daerah atas. Ya, dekatnya laut yang bagian atas. Laut Mediterania. Tapi kalau Rafidim dekatnya Laut Merah. Jadi dua tempat yang berbeda. Yang satu Rafidim, yang satu Kades. Ya, jadi dari lokasi kita sudah melihat. Kemudian, yang kedua, kita lihat journey atau perjalanan. Ya, journey. Dari kita sudah lihat dari petanya, ya, petanya sudah jelas sekali sebuah perbedaan, beda tempat. Sekarang kita lihat soal journey-nya. Ya, journey. Nah, di dalam Keluaran 17, kalau saudara lihat urutan-urutannya, ya, urutan-urutannya, itu adalah bangsa Israel, Bani Israel, itu baru saja keluar dari Misraim, dari Mesir, dan baru saja melewati, ya, Laut Merah itu, Laut Teberau, ya, di mana Bapak Yahweh membelah laut itu. Ya. Dan kemudian terjadilah peristiwa Rafidim. Keluaran 17. Tidak lama setelah peristiwa ini, di dalam Keluaran 30, Moshe menerima Torah, yaitu 2 loh batu. Ya.
Dan juga ada peristiwa anak lembu emas. Plus setelah itu, kemah suci tabernakel baru berdiri, baru didirikan. Ya, jadi urut-urutannya adalah, journey-nya adalah bangsa Israel keluar dari Misraim melewati Laut Teberau. Ya, kemudian mereka di Rafidim, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak ada air saat itu. Ya, dan disinilah Moshe memukul gunung batu itu. Saat dia mukul, di dalam Keluaran 17, tidak ada nama Harun. Tidak ada nama Harun. Yang ada hanya tua-tua Israel. Ya. Nah, kemudian, mungkin saudara akan tanya, kenapa tidak ada nama Harun? Nanti kita akan lihat di poin-poin berikutnya. Dan setelah peristiwa Rafidim, tadi di bagian peta, kita lihat bahwa di Rafidim itu, saya kembali ke atas, tidak jauh dari Gunung Sinai. Kita lihat ya, yang bagian bawah, Rafidim. Itu jaraknya nggak jauh dari Gunung Sinai. Jadi setelah mereka melalui peristiwa Rafidim, mereka kehausan dan mereka mendapat mujizat di sana. Mereka, agenda berikutnya adalah di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai, Moshe menerima 2 loh batu. Dan juga menerima instruksi untuk membangun kemah suci tabernakel. Itu di Keluaran 25 ayat 31, dan realisasinya adalah Keluaran 36 sampai 40. Saudara bisa baca. Ya, kita udah bahas mengenai kemah suci. Ini urutan-urutannya yang di Keluaran 17. Bagaimana dengan yang ada di dalam Bilangan? Ya, bagaimana yang ada di dalam Bilangan? Kita lihat. Di dalam Bilangan, mereka juga ada di padang gurun Sin. Ya. Tetapi mereka di posisi Kadesh. Di Kadesh, sebelum peristiwa Kadesh, ya, di dalam Bilangan 13 ada peristiwa 12 pengintai. Ya, 12 pengintai. Jadi, sebelum peristiwa Kadesh, sebelum mereka kehausan, mereka sudah experience atau mengalami peristiwa 12 pengintai. Ya, 12 pengintai. Ya, itu sebelumnya. Dan ini yang cukup penting juga, setelah Bilangan 20, ya, maksud saya di dalam Bilangan 20, bagian bawah, di situ Harun mati. Ya, di situ Harun mati. Kita bisa lihat ya. Jadi ini peristiwanya urutannya seperti itu. Ya, peristiwanya urutannya seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat, itu adalah mengenai journey. Kita lihat dulu, yaitu mengenai yang ketiga. Ya, jadi saudara paham ya. Jadi sebelum peristiwa Kadesh, itu ada peristiwa Bilangan 13, yaitu 12 pengintai. Ya, 12 pengintai. Ya, perhatikan baik-baik. 12 pengintai. Dan kemudian, saat peristiwa Kadesh, bagian bawahnya tertulis adalah kematian Harun. Di atasnya kematian Miriam, di bawahnya kematian Harun. Ya, di dalam Bilangan 20. Sekarang kita lihat penyebutan tempat yang nomor 3. Penyebutan tempat. Di dalam Keluaran dikatakan tempat itu dinamai Masa dan Meriba. Keluaran 17 ayat 7. Ya, jadi saat keluar dari Misraim, Mesir, melewati Laut Teberau, kemudian sampai di Rafidim, mereka kehausan, dan mereka dapat mujizat, dan tempat itu disebut Masa dan Meriba. Disitulah di Rafidim. Keluaran 17 ayat 7. Dan dia menyebut nama tempat itu Masa dan Meriba. Ya, Masa dan Meriba. Oleh karena pertengkaran Bani Israel, dan oleh karena pencobaannya terhadap Yahweh, dengan mengatakan apakah Yahweh ada di tengah-tengah kami atau tidak. Sedangkan
di dalam bilangan, ya, di dalam kitab bilangan 20 ayat 13, ya, peristiwa yang ada di Kades itu tertulis, inilah air Meriba. Ya, inilah air Meriba. Karena Bani Israel berselisih dengan Yahweh dan dia kuduskan di antara mereka. Jadi di dalam bilangan 20 tidak ada kata masa. Yang ada hanya kata air Meriba. Ya, jadi ini adalah masalah penyebutan tempat. Ya. Nah, kita akan teruskan. Kita akan lihat masalah penyebut tempat. Saya buka melalui sabda. Ya. Saya akan coba lihat yaitu mengenai Meribah. Meribah itu dalam bahasa Inggrisnya artinya strife atau contention. Dalam bahasa Indonesianya adalah strife itu perselisihan. Contention itu pertentangan. Jadi tempat itu disebut tempat perselisihan karena berselisih dengan Yahweh dan juga pertentangan. Itu kata Meribah. Nah, kalau saudara perhatikan di definisi mengenai Meribah, nomor 1, definisi pertama, ya, dikatakan a fountain at Rafidim. Jadi sumber air dari Rafidim in the desert of Sin, di tengah-tengah padang gurun Sin. Ya, so called because the Israelites murmur against God. Ya, dipanggil seperti itu karena orang Israel itu komplain, dia bersungut-sungut kepada Elohim. Itu definisi pertama. Lihat ya, ada di Rafidim, di Desert of Sin, di padang belantara Sin. Ya. Definisi kedua dikatakan the name of the water supply at Kadesh. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah nama tempat air itu di-supply, diberikan di Kades. Dan dilanjutkan on the southern border of the promised land. Di bagian selatan, ya, perbatasan dengan apa? Dengan tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian. The people also murmur against God. Jadi orang-orang juga komplain, juga bersungut-sungut, ya, melawan Elohim. Tapi kalau saudara perhatikan, yang satu di Refidim, yang satu di Kades, dua tempat yang berbeda. Yang satu di Desert Sin, yang dekatnya, kita lihat petanya tadi, dekat daripada Gunung Sinai, bagian bawah. Yang di Kades adalah di southern border, ya, perbatasan bagian selatan dengan tanah Kanaan. Kita bisa lihat, udah beda saudara tempatnya. Ya, jadi kita bisa paham dari sini. Ini adalah mengenai penyebutan tempat, disebut sama Meribah, tapi posisi geografisnya beda. Begitu. Yang satu di Rafidim, dekatnya Gunung Sinai, yang satu di Kades, dekatnya tanah perjanjian bagian selatan. Jadi beda. Ya, beda tempat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemah pertemuan. Di dalam Keluaran 17, peristiwa Rafidim, saat peristiwa Rafidim, kemah suci belum ada, saudara. Lihat aja urut-urutannya mengenai journey yang nomor 2 tadi. Journey-nya adalah orang Israel keluar dari Mesir, melalui Laut Teberau, dibelah Laut Teberau-nya oleh Bapak Yahweh, kemudian mereka bersungut-sungut di Rafidim. Tidak lama setelah itu mereka sampai di Gunung Sinai. Moshe menerima 2 loh batu dan instruksi membuat kemah suci. Jadi kemah sucinya belum ada. Sedangkan di bilangan 20 tertulis demikian. Dan pergilah Moshe dan Harun dari hadapan jemaat itu ke pintu kemah
pertemuan, dan tersungkurlah mereka pada mukanya. So bisa lihat tertulis di sini ke pintu kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu apa? Tabernakel. Tabernakel yang mana? Ya, yang jelas yang sudah dibangun oleh Moshe atas instruksi daripada Bapak Yahweh di Gunung Sinai. Jadi pada saat bilangan 20, kemah suci sudah ada. Keluaran 17, di Rafidim belum ada. Tapi di bilangan 20 di Kades, kemah suci sudah ada di situ. Sangat jelas perbedaannya. Yang satu belum ada kemah sucinya, yang satu sudah ada kemah sucinya. Lihat, ya. Jadi peristiwanya saudara bisa lihat. Yang berikut, yaitu mengenai imam besar. Ingat, di Keluaran 17, kemah sucinya belum berdiri, saudara. Ya, belum berdiri. Jelas imam besarnya juga belum ada, saudara. Mana mungkin imam besarnya ada, tapi kemah sucinya nggak ada, kan nggak mungkin. Ya, jadi nggak ada. Karena itu, di dalam Keluaran 17, Moshe diperintahkan untuk mengumpulkan tua-tua Israel. Dan tidak ada Harun di sana. Tidak ada Harun. Ya, bisa dipahami. Di dalam Keluaran 17 yang telah kita baca di atas, tidak ada Harun. Tidak ada. Karena apa? Ya, Harun belum diangkat. Harun belum diurapi menjadi imam besar saat itu. Lowong, apa itu namanya, kemah sucinya aja belum berdiri, instruksinya aja belum turun, ya kan? Jadi Keluaran 17 nggak ada imam besar. Bagaimana dengan bilangan? Ya, bagaimana dengan bilangan? Di dalam bilangan, kalau saudara baca selanjutnya, setelah peristiwa Kades itu adalah peristiwa kematian daripada Harun. Ya, perhatikan ayat 27 dan 28. Dan Moshe melakukan seperti apa yang diperintahkan Yahweh. Mereka pergi naik ke Gunung Hor di depan mata seluruh umat. Lalu Moshe menanggalkan pakaian Harun dan memakaikannya kepada Eleazar anaknya. Dan Harun mati di sana, di puncak gunung itu, dan turunlah Moshe serta Eleazar dari gunung itu. So bisa perhatikan, ayat 28 bagian A dikatakan Moshe menanggalkan pakaian Harun. Ini bukan pakaian-pakaian biasa. Yang dimaksud pakaian Harun di sini adalah efod yang dipakai oleh imam besar. Ya, bukannya Harun ditelanjangi begitu, ya tidak, saudara. Tapi baju efod yang selalu dipakai oleh Harun itu ditransfer ke anaknya. Ya, ditransfer ke anaknya, yaitu Eleazar. Sejak saat itu Eleazar yang menjadi imam besar. So bisa lihat. Jadi pada bilangan 20 ada imam besar di situ. Keluaran 17 belum ada imam besarnya, belum ada. Jadi saudara bisa membedakan ya, membedakan antara belum ada imam besar dan sudah ada imam besar di situ. Saya lihat ya, ini buktinya. Nah, kemudian mengenai jarak waktu. Saya perhatikan, peristiwa Rafidim itu adalah peristiwa baru saja Israel keluar dari Mesir melampaui padang gurun Sin. Padang gurun Sin. Sorry, maaf ya. Jadi saya terganggu sedikit nih, karena ada serangga. Ya, jadi orang Israel keluar dari Mesir melalui Laut Teberau, dan kemudian sampailah mereka di Rafidim. Ya. Nah, sedangkan di Kades
Ingat, ada peristiwa 12 pengintai sebelum. Dan setelah peristiwa 12 pengintai, setelah peristiwa 12 pengintai, maka Elohim Yahweh menjatuhkan hukuman kepada orang Israel, yaitu berputar-putar selama hampir 40 tahun. Saudara bisa lihat, gara-gara mereka ditugasi untuk mengintai, 10 di antara mereka memberikan kabar buruk. Yang 2 yaitu Kaleb dan Yosua, itu saja yang berpihak kepada Yahweh. Sisanya mereka memberontak kepada Moshe, kepada Bapaknya. Karena disitulah, karena peristiwa itulah, maka mereka seluruh Israel dihukum, yaitu 1 hari sama dengan 1 tahun. Karena mengintainya 40 hari, maka mereka dihukum 40 tahun, saudara. Jadi jarak antara Rafidim dengan Kades, peristiwa Rafidim dengan peristiwa Kades, itu jaraknya 40 tahun, saudara. Sekitar segitu ya. Jadi bisa dipahami. Ini mengenai jarak waktu. Nah, saat di Kades, Moshe bikin kesalahan. Kesalahan Moshe. Apa yang menjadi kesalahan Moshe? Yaitu di ayat yang ke-10. Tadi di ayat sebelumnya, ayat 9, 8, 9, Moshe diinstruksikan sama Bapak Yahweh, untuk mengumpulkan jemaatnya, jemaah Israel, dan kemudian dia diinstruksikan, untuk melakukan sesuatu. Tapi sebelum Moshe melakukan sesuatu, Moshe ini ngomong, kepada jemaat itu. Ayat 10, bilangan 12, 10, dan Moshe serta Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, dan dia berkata kepada mereka, karena sekarang para pemberontak. Kita bisa lihat dari jangka waktu yang kita telah pelajari sebelumnya, yaitu 40 tahun. Kita tahu, 40 tahun ini adalah hukuman. Kita tahu bahwa Moshe saat dia berada di Kades, itu berhadapan dengan generasi baru, bukan generasi lama. Karena generasi lamanya itu sudah bergelimpangan mati semua rata-rata, tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Jadi Moshe itu menghadapi generasi baru. Generasi baru apa? Karena ingat, hukumannya adalah 40 tahun. Dan yang boleh bisa masuk tanah Kanaan, itu tertulis dalam bilangan 32 ayat 11-13. Ayat 11 berkata, sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar dari Mesir, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, akan melihat negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakov, karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti aku. Kecuali, ayat 12, Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua anak Nun, karena merekalah yang sepenuhnya mengikuti Yahweh. 13, dan murka Yahweh telah menyala terhadap orang Israel, dan dia telah membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai habis seluruh generasi yang telah berbuat jahat di mata Yahweh. Jadi, saat di Kades, bilangan 20, Moshe itu bukan menghadapi orang-orang yang tua-tua, yang dulunya keluar dari Mesir. Bukan, saudara. Tapi mereka adalah generasi baru. Generasi baru. Bukan generasi lama. Tapi masalahnya adalah alam bawah sadar Moshe. Ini dia, saudara. Alam bawah sadar Moshe. Saat generasi baru itu menurunkan karakter yang sama dengan generasi yang lama, yaitu suka ngomel, memberontak, bukan memberontak, melawan, atau memberontak. Dia emosi, si Moshe-nya, dengan mengatakan, wah, kamu ini para pemberontak.
Ya, jadi alam bawah sadar Mose itu kecantol di sana, saudara. Ya, dengan peristiwa-peristiwa, karena apa? Generasi yang lama itu, kalau nggak salah tertulis hampir 10 kali ya melawan titah Yahweh. Jadi disinilah Mose itu alam bawah sadarnya kecantol, saudara. Dan ingat loh, Mose ini sudah umurnya hampir 120 tahun, saudara. Yang sudah sangat tua ini. Karena kita tahu Mose matinya kan umur 120 tahun. Ya, jadi saudara paham. Ini kesalahan Mose. Cara pandangnya keliru dia. Dia pakai alam bawah sadarnya, yaitu peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, dan dia melihat generasi yang baru ini wes podo aja gitu ya, sama aja kayak generasi yang lama, begitu ya. Jadi dia tersulut ya, emosinya dia tersulut dia saat itu ya. Dan kemudian Mose berkata demikian, ayat 10 ya. Dan Mose serta Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu, dan dia berkata kepada mereka, dengarkanlah sekarang para pemberontak, ya. Haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu? Ini loh, dok, sudah mulai miring ini pikirannya Mose. Ya. Pertanyaannya adalah sebetulnya siapa yang mampu mengeluarkan air dari batu bara? Siapa yang mampu? Apakah Mose? Tidak, saudara. Yang mampu mengeluarkan air dari batu karang itu Bapak Yahweh. Bapak Yahweh yang mampu. Tapi lihat perkataannya Mose, ya, yang saya highlight merah ya. Haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu? Nah, disinilah Mose salah langkah dia. Ya, salah langkah. Karena masalah lalu generasi-generasi lama ya, dan kemudian salah ngucap. Jadi haruskah kami mengeluarkan air? Ya, sebetulnya yang ngeluarin air ya Bapak Yahweh kan. Dan ayat 11 dikatakan Mose mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, dipukul 2 kali. Jar, begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan keluarlah air sangat banyak, dan minumlah seluruh rakyat, seluruh umat itu serta ternak. Mujizat terjadi mujizatnya. Mujizat terjadi, tapi problemnya apa? Problemnya adalah ayat 12. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku. Ya, karena engkau tidak percaya kepadaku. Perhatikan ayat 12. Karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel. Sebab itu engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Sudah bisa lihat, tidak percayanya apa? Tidak percayanya apa? Instruksinya apa oleh Bapak Yahweh? Instruksinya adalah ya, bahwa Mose hanya disuruh bicara kepada bukit batu. Hanya suruh bicara kan? Ya, ayat yang di atas yang kita baca. Bicaralah kepada gunung batu itu, dan dia akan ngeluarin air. Tapi apa tindakan Mose? Mukul. 2 kali lagi dipukul. Mujizat terjadi, sama mujizat terjadi. Karena Bapak Yahweh mengasihi umat Israel. Tapi Mose salah bertindak. Ya, salah bertindak. Dia kena sedikit emosi tadi, salah ngomong, salah bertindak, saudara. Ya, di sini kita lihat Bapak Yahweh tegur Mose langsung dan dikasih hukumannya sekalian. Karena engkau tidak percaya kepadaku. Ya kan? Dan hukumannya adalah kamu tidak masuk ke tanah, ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka, pada Bani Israel. Kita bisa lihat, jadi penyebab daripada Mose tidak masuk ke tanah Kanaan karena apa?
Ya karena dia nggak percaya dan mengikuti apa yang diperintahkan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh minta supaya dia bicara kepada gunung batu. Tetapi apa yang dilakukan Moshe? Dia pukul gunung batunya. Kita bisa lihat, ya salah tindakannya. Seharusnya cukup dengan berbicara, tapi dia pukul pakai tongkat itu. Inilah yang menyebabkan Moshe tidak masuk. Pertanyaannya, apakah Moshe masuk ke tanah perjanjian? Jawabannya ada dua, ya dan tidak. Tidak, karena saat itu, ya, dia tidak diizinkan, tetapi dia akhirnya toh juga Bapak Yahweh luar biasa. Dia masuk di tanah perjanjian. Kapan? Saat peristiwa Mount of Transfiguration. Sudah masih ingat? Ketemu dengan siapa? Yeshua HaMashiach. Ya, ketemu dengan Yeshua HaMashiach, dan saat itu ada Kefa, ada Yohanan, dan ada Yakobus. Kita bisa lihat, dan di situ juga ada Elia. Di sini kita bisa lihat, ya, pakai tubuh apa Moshe? Bukankah Moshe sudah mati? Yes, sudah mati. Yang ngubur siapa? Bapak Yahweh sendiri. Nah, terus ini pakai tubuh apa? Pakai tubuh kemuliaan. Kita bisa lihat, termasuk siapa? Elia. Elia mati? Tidak. Elia diangkat hidup-hidup. Pakai tubuh kemuliaan. Ya, kalau saudara pelajari apa yang saya sampaikan, ya, tubuh kemuliaan, destiny manusia adalah rencana Bapak Yahweh untuk kasih saudara dan saya tubuh kemuliaan. Luar biasa kan? Nah, kita dapatnya kapan? Nanti saat rapture. Platformnya ada Moshe dan Elia. Dan juga saat ketemu Yeshua, Moshe dan Elia itu merepresentasikan siapa? Merepresentasikan, ya, Torah dan kitab para nabi. Yes. Ya. Kitab Torah dan para nabi. Ya. Saya mau bacain sedikit, saya diingatkan. Dari satu ayat, ya. Ya, kalau kita buka, ya, di dalam Matius 22. Ya. Ayat yang ke-35. Akan bacakan. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, bertanya sambil mencobai dia. Tanya, nyoba lagi. Dan berkata, Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah? Ya, pertanyaannya adalah, mana perintah terbesar dalam Torah? Apa jawab Yeshua? Yeshua berkata, 37, dan Yeshua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 8. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. 9. Dan yang kedua, jadi ada dua perintahnya. Itu perintah pertama, ya. Yang kedua, dan yang kedua, yang sama dengan itu. Yang sama dengan apa? Yang sama dengan yang pertama. Sama dengan pertama kekuatannya. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yeshua tutup dengan satu kalimat. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Kita bisa lihat. Torah direpresentasikan oleh Moshe, kitab para nabi direpresentasikan oleh Elia. Kita bisa lihat. Jadi perintah pertama dan terbesar dan yang sama derajatnya dengan itu, yaitu perintah kedua,
Perintah pertama adalah kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini tergantung seluruh, bukan sebagian, seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Jadi kalau kita melakukan dua-duanya ini, mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati kita, ya, dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, ya, kita melakukan isi Torah dan kita para nabi. Selesai kan? Kalau begitu loh. Ya. Ya, jadi saudara bisa paham di situ. Nah, ini bagian yang terakhir. Ya, bagian yang terakhir. Kita bisa lihat. Bagian yang nomor 7, yang terakhir. Kiasan profetik. Ya, kiasan profetik. Kemarin kita sudah belajar mengenai kiasan, rahasia kiasan. Kan saya sudah bilang kemarin, bahwa kiasan itu ada banyak sekali. Ya, yang saya berikan kemarin itu hanya sebagian kecil yang penting-penting aja. Tapi ya juga masih banyak yang penting. Yang ini juga yang penting, ya kan? Maksudnya yang fokus itu saja supaya merepresentasikan pengertian saudara. Ya, jadi kiasan itu penting, saudara. Ya, dari sudut pandang yang benar. Nah, kita akan melihat dari Keluaran 17 dan Bilangan 20. Ini ada makna kiasannya. Kiasannya apa? Di Keluaran 17, Bapak Yahweh memerintahkan Moshe untuk memukul gunung batu. Di Bilangan 20, Bapak Yahweh menginstruksikan Moshe untuk bicara kepada gunung batu. Ingat ya, dari Bapak Yahweh. Keluaran 17, Bapak Yahweh memerintahkan pukul. Bilangan 20, Bapak Yahweh memerintahkan Moshe bicara. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya Bilangan 20, Moshe pukul berapa kali? 2 kali. Kita tahu ini kiasan profetik mengenai apa? Batu karang itu siapa? Batu karang itu adalah Yeshua. Air yang dikeluarkan itu apa? Yaitu air kehidupan. Saya lihat ini kiasannya. Nah, masalahnya adalah Keluaran 17 pukul sekali, Bilangan 20 pukul 2 kali. Nah, ini tidak cocok dengan polanya Bapak Yahweh. Nggak cocok. Kenapa? Karena Yeshua hanya mati 1 kali, tidak 2 kali. Yeshua sebagai batu karang hanya boleh dipukul 1 kali saja. Disinilah Moshe langsung ditegur oleh Bapak Yahweh. Kamu, ya, katakan, ya, kamu tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Israel. Saudara bisa lihat? Jadi Moshe tidak merepresentasikan 100% apa yang diminta Bapak Yahweh, saudara. Ya, gambaran Bapak Yahweh adalah Mesias itu, Yeshua itu, batu karang itu hanya dipukul 1 kali. Tapi Moshe pukul 2 kali. Dalam kitab Ibrani 9:28 dikatakan, demikianlah pula Hamasiah Yeshua yang dikorbankan berapa kali? 1 kali untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa dia akan tampak pada mereka yang menanti-nantikan dia untuk. Jadi Yeshua hanya 1 kali. Bilangan 20, ini
perintahnya Bapak Yahweh kepada Mose, ayat 8. Ambillah tongkat dan kumpulkan umat itu, engkau dan Harun saudaramu, dan berbicaralah pada bukit batu itu. Suruh ngomong, saudara, di depan mata mereka. Dan dia ini batu karang itu, akan memberikan air. Keluar air. Cukup ngomong, nggak perlu dipukul. Saya bisa lihat, disinilah Mose tidak merepresentasikan Bapak Yahweh. Saya bisa lihat dia pukul kesalahannya di sini. Gara-gara ini, maka dia tidak masuk tanah Kanaan dalam tubuh fisik yang saat itu loh ya, saat itu. Bukan dalam tubuh kemuliaan. Ya, jadi saudara paham di sini. Ya. Sangat jelas sekali alasan mengapa Mose tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena kesalahan yang diperbuat, yaitu memukul gunung batu itu di Kades, bukan di Rafidim, di Kades, ya, tempat yang berbeda, yang berjauhan dari Rafidim. Jadi sangat jelas. Jadi saya akan tutup kembali lagi kepada iman akar Ibrani. Apakah iman akar Ibrani terkontaminasi dengan pola pikir LAI gara-gara satu kata meribah yang sama dan kemudian dianggap menjadi satu kesatuan peristiwa? Dan apakah iman akar Ibrani tidak melakukan pendalaman terlebih dahulu? Ya, itu pertanyaan terakhir saya, meresponi apa yang menjadi tulisan di atas oleh iman akar Ibrani, yaitu Pak Mirza. Bisa lihat, sangat-sangat jelas sekali, ya, perbedaan antara Meriba yang ada di Rafidim dengan Meriba yang ada di Kades. Itu beda jauh. Sangat jauh sekali. Dua peristiwa yang berbeda. Ya, dan di peristiwa Meriba yang di Kades, disitulah titik di mana Mose tidak diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena apa? Tidak percaya kepada perintah Yahweh. Dia pukul gunung batu. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara. Saya pemahaman David Elohim ini makin saudara jatuh cinta pada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, berakar, saudara bisa melihat dari sudut pandang yang benar. Ya, tidak gampang menerima pengajaran-pengajaran yang menyimpang, gitu ya, yang menyimpang, yang nggak jelas. Demikianlah teman-teman, kisah tentang Mose dan alasannya tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Dari cerita ini kita belajar tentang pentingnya ketaatan, kesabaran, dan kerendahan hati di hadapan Elohim. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.